Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu langit agak mendung tapi belum turun hujan. Angin bertiup pelan menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman belakang rumah. Di dapur asap mulai mengepul dari tungku, tapi persediaan kayu bakar sudah mulai menipis. Dek, ikut kakak ke hutan ya, cari ranting kering buat kayu bakar. Kalau nunggu beli nanti ibu keburu marah. Ujar si kakak Raka, remaja laki-laki berumur sekitar 16 tahun. Adiknya Randy, anak laki-laki berusia 10 tahun, langsung mengangguk semangat. Ayo kak, aku bawa karung kecil ya. Serunya sambil berlari mengambil karung goni bekas di sudut dapur. Raka dan Randy memang sudah terbiasa masuk ke hutan kecil di pinggir desa. Jaraknya tak sampai 1 kilometer dari rumah. Hutan itu sudah seperti bagian dari kehidupan warga. Banyak yang mencari kayu, mencari rumput, atau sekadar memetik daun singkong liar di sana. Tapi, seperti kebiasaan warga desa, semua selalu diiringi dengan hati-hati dan pantangan yang diam-diam diyakini. Misalnya, tidak berkata sembarangan dan tidak membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya. Setelah berpamitan pada ibu mereka, keduanya pun melangkah ke arah hutan. Jalannya masih tanah merah dan agak becek karena hujan semalam. Di sisi kiri kanan jalan setapak itu, pohon-pohon rimbun menjulang. Udara terasa lembab dan sejuk, suara burung dan jangkrik bersahut-sahutan di kejauhan. Hari ini kita kumpulin, banyak ya kak, besok juga aku mau bikin mobil-mobilan dari batang singkong, kata Randy sambil tertawa kecil. Raka tersenyum sambil mengacak rambut adiknya. Mereka berjalan agak ke dalam hutan, menuju area yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kecil dan semak belukar. Lokasinya memang sedikit lebih jauh dari biasanya, tapi menurut Raka, tempat itu biasanya menyimpan banyak ranting kering yang bisa langsung digunakan untuk kayu bakar. Rasanya tempat ini belum pernah kita kesini ya dek, tanya Raka saat mereka melewati batang pohon besar yang tumbang di tengah jalan. Belum kak, tapi di sini adem ya. Kayaknya enak buat main benteng-bentengan sama teman-teman, jawab Randy sambil celingukan. Mereka terus masuk ke dalam. Cahaya matahari makin susah menembus dedaunan yang rimbun. Tapi bagi mereka, belum terasa aneh. Semua masih tampak biasa saja. Mereka mulai mengumpulkan ranting-ranting kecil dan menyusunnya di karung yang mereka bawa. Saat itulah Raka sempat merasa angin di hutan itu berubah, tidak seperti biasanya. Tidak sekencang tadi, tapi terasa seperti berembus dari arah yang sama secara terus-menerus. Dan ada bau samar, seperti bau tanah basah dicampur dengan aroma bunga layu. Raka sempat menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Hanya suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. Randy masih sibuk mengumpulkan kayu. Anak itu bahkan sudah mulai bersenandung kecil, membuat suasana sedikit lebih hangat. Raka mengabaikan rasa aneh itu. Mungkin cuma perasaanku aja, pikirnya. Namun dia tidak tahu, langkah kaki mereka barusan telah melewati batas yang tak kasat mata. Batas yang selama ini dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Matahari mulai menembus celah-celah dedaunan lebat, menyorot sebagian tanah lembab di hutan. Raka dan Randy terus melangkah lebih ke dalam, mengikuti jalan setapak yang mulai tertutup semak-semak kecil. Semangat mereka belum surut, malah semakin tinggi. Kak, lihat nih, banyak banget kayu kering di sini, teriak Randy sambil menunjuk ke arah tumpukan ranting di bawah pohon besar. Raka menghampiri dan tersenyum puas. Wah, ini sih bisa buat 2 hari penuh masak di rumah, ucapnya sambil mulai memunguti ranting-ranting itu dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawa. Randy juga ikut jongkok, memisahkan kayu-kayu yang terlalu basah. Suasana di hutan itu sebenarnya cukup tenang. Sesekali terdengar suara burung bersiul atau dedaunan jatuh karena angin. Mereka bahkan sempat bercanda sambil berlomba, siapa yang lebih cepat memenuhi karung dengan ranting. Kalau begini, kita nggak usah jauh-jauh. Ke pasar buat beli kayu ya kak? Tanya Randy. Iya, tapi kita juga harus hati-hati. Jangan terlalu ke dalam. Kita tandai aja arah jalannya. Tadi sempat lihat batang pohon patah di dekat belokan, itu jadi patokan.
jawab Raka sambil menoleh ke belakang. Mereka memang sudah biasa ke hutan, tapi kali ini mereka agak terlalu semangat. Kayu di tempat ini sangat banyak, dan seolah-olah belum pernah dijamah siapapun. Beberapa batang bahkan cukup besar, bisa dibelah untuk kayu bakar yang awet. Randy sempat memukul-mukul batang kering itu dengan potongan kayu lainnya, menikmati suara tok-tok yang dihasilkan. "Aku kumpulin di sini ya, Kak. Nanti tinggal kita angkut bareng," ujar Randy sambil duduk sebentar, menyeka keringat di dahinya. "Oke. Kakak juga mau ambil yang di seberang sana. Kayaknya lebih banyak lagi di bawah pohon-pohon besar itu," balas Raka sambil menunjuk ke arah kiri. Mereka mulai menyusun tumpukan kayu masing-masing dengan niat untuk membawa semuanya pulang sebelum sore. Waktu masih menunjukkan pukul 2 siang dan mereka memperkirakan masih punya waktu cukup untuk kembali sebelum langit gelap. Tak terasa hampir 1 jam berlalu, karung yang mereka bawa mulai penuh. Raka yang lebih tua sudah memanggul 1 karung, menaruhnya dekat semak yang mereka lewati tadi. Ia kembali lagi untuk membantu Randy. Tapi mereka tak tahu betapa pentingnya waktu dalam hutan itu. Semakin lama di dalam, semakin besar kemungkinan seseorang kehilangan arah, apalagi jika terlalu asyik sendiri. Tapi hari itu mereka terlalu yakin, terlalu nyaman. Matahari mulai bergeser ke barat, sinarnya menembus pepohonan dengan sudut yang lebih rendah. Raka menyeka keringat dari pelipisnya, karung di tangannya sudah hampir penuh, dan ranting-ranting yang ia kumpulkan cukup untuk beberapa hari ke depan. Sementara itu, Randy duduk di atas akar pohon besar tak jauh dari tempat kakaknya. Nafasnya terengah-engah setelah mondar-mandir, mengangkut kayu kering yang dia temukan di semak sekitar. "Capek juga ya, Kak," ucap Randy sambil menenggak air dari botol kecil yang dia bawa. Raka tersenyum. "Capek dikit nggak apa-apa, yang penting banyak hasilnya." Mereka duduk sebentar, menikmati bekal seadanya yang dibawa dari rumah. Sepotong roti dan air putih. Angin sore mulai terasa lebih sejuk tapi masih cukup terang. "Gimana kalau kita pisah bentar? Kamu cari di arah sana tuh." Randy menunjuk ke arah kanan. "Aku ke sebelah kiri. Nanti kita ketemu lagi di tumpukan kayu yang kita taruh tadi." Raka berpikir sejenak lalu mengangguk. "Oke, tapi jangan jauh-jauh ya. Kalau udah kira-kira 10 menit nggak balik, langsung ke sini lagi." "Iya, Kak. Tenang aja," jawab Randy, lalu berlari kecil ke arah yang dia tunjuk tadi. Raka melanjutkan ke arah sebaliknya. Pohon-pohon di sisi itu lebih rapat, tapi di bawahnya banyak ranting-ranting kering. Dia mulai fokus lagi, membungkuk, memungut satu persatu ranting dan memasukkannya ke dalam karung yang kedua. Waktu berjalan pelan. Sesekali terdengar suara ranting patah atau daun kering terinjak, yang Raka kira berasal dari Randy. Tapi beberapa saat kemudian, hutan kembali sunyi. Sementara itu, Randy berjalan sambil menoleh ke kiri dan kanan. Ranting-ranting kecil memang lebih banyak di jalur yang dia ambil. Dia mengumpulkannya dalam tumpukan, berniat mengambilnya semua nanti dengan karungnya. Namun, tanpa disadari, dia sedikit tersesat. Arah yang dia ambil membuatnya berputar ke jalur yang tertutup semak belukar. Ia mencoba mengingat jalur baliknya, tapi semuanya tampak serupa. Pohon tinggi, akar menjalar, dan tanah yang basah. Di sisi lain, Raka sudah kembali ke titik pertemuan. Dia duduk sambil menunggu, menatap ke arah kanan tempat Randy seharusnya muncul. "Dek." Panggilnya setengah malas, tidak ada jawaban. Raka berdiri berjalan sedikit ke arah adiknya pergi tadi. "Randy ada, udah ya, sini dulu, nanti kemalaman." Hutan tetap sunyi. Raka mulai merasa tak tenang. Dia menelusuri sedikit lebih dalam tapi tidak menemukan siapa-siapa. Tumpukan kayu milik Randy pun tidak terlihat. "Randy, balas dong," panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Masih hening. Langkah Raka mulai cepat. Dadanya berdegup. Untuk pertama kalinya hari itu ia merasa ada yang tidak beres. Ia terus menyusuri jalur ke arah adiknya tadi, dan saat itu, perasaan panik mulai merayap dalam hati. Adiknya belum kembali, dan dia tak tahu seberapa jauh sebenarnya Randy sudah melangkah.
Langit mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi kekuningan. Sinar matahari yang tadi menyilaukan kini mulai redup, tertutup ranting-ranting pohon yang makin terlihat gelap. Raka berdiri di tengah jalur sempit di hutan, menatap ke sekeliling, dengan napas mulai tidak teratur. "Randy," teriaknya lagi, kali ini lebih keras dan jelas terdengar cemas. Tak ada sahutan, hanya suara angin menerpa dedaunan dan serangga malam yang mulai keluar dari persembunyian. Raka melangkah lebih dalam ke jalur yang tadi dilewati adiknya. Ia mulai menyingkirkan ranting dan semak dengan tangan kosong, matanya menelusuri setiap sudut. Sesekali ia berhenti mendengarkan, berharap mendengar suara langkah kaki atau sahutan. Tapi tetap saja, hening. Di bawah sebuah pohon besar, ia menemukan 1-2 ranting yang sepertinya telah dikumpulkan. Ranting itu tersusun acak seperti baru diletakkan sebentar lalu ditinggal. Raka langsung mengenalinya. Ini pasti Randy yang kumpulin. Ia melihat sekeliling. "Dek, kamu di mana?" Langkahnya makin cepat. Kali ini ia mulai berteriak sambil menamparkan kayu ke batang pohon. "Randy, balas dong!" Suaranya menggema. Panik itu kini nyata. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya meskipun udara mulai dingin. Raka mencoba mengingat jalur yang mereka ambil sejak awal. Dia kembali ke titik awal tempat mereka pertama kali memisahkan arah. Namun Randy tetap tidak ada. Raka menunggu. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Dia mulai sadar, ini bukan keterlambatan biasa. Adiknya benar-benar tidak kembali. Dengan langkah tergesa dan karung yang ditinggalkan begitu saja, Raka berlari keluar hutan, menyusuri jalan kecil menuju rumah mereka. Nafasnya terengah-engah, napas dan langkah bercampur panik dan rasa bersalah. Sesampainya, di depan rumah ia langsung berteriak, "Bu, Pak, Randy belum balik. Aku udah cari tapi dia hilang di hutan." Ibu mereka yang sedang mempersiapkan air di dapur langsung keluar dengan wajah panik. Ayah mereka yang duduk di depan rumah berdiri spontan. "Hilang gimana maksudmu?" Raka dengan terbata-bata menjelaskan. "Tadi kami pisah bentar, biar cepat kumpulin kayu. Tapi dia nggak balik-balik. Aku udah keliling, panggil-panggil, tapi nggak ada jawaban." Wajah ayahnya langsung berubah tegang. Tanpa banyak bicara, beliau langsung memanggil beberapa tetangga terdekat. Tak butuh waktu lama, sekitar 6 orang pria berkumpul, membawa senter dan alat seadanya. "Cepat, kita cari, sebelum gelap betul," seru ayahnya. Malam itu pencarian pertama dimulai. Raka ikut bersama rombongan masuk lagi ke dalam hutan, menerangi jalur-jalur kecil dengan senter, sambil terus memanggil nama Randy. Namun, malam itu mereka kembali dengan tangan kosong. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada petunjuk apa pun. Dan bagi Raka, rasa bersalah mulai tumbuh seperti racun. Karena keputusan kecil untuk berpisah itu, membuat adik satu-satunya menghilang tanpa jejak. Pagi datang tanpa kabar, wajah Raka terlihat lelah. Matanya bengkak karena semalaman tak tidur, dan terus menatap ke arah jalan masuk hutan, berharap Randy muncul tiba-tiba membawa karung berisi kayu seperti biasa. Tapi tidak, ibu mereka sudah sejak subuh menangis tertahan. Di dapur, air untuk memasak hanya mendidih tanpa disentuh. Ayah mereka duduk di kursi bambu depan rumah, menunduk, menggenggam rokok yang tak pernah benar-benar dinyalakan. Sesekali ia berdiri, berjalan pelan ke jalan kecil depan rumah, menatap hutan lalu kembali lagi. Sunyi menyelimuti rumah mereka sejak fajar. Jam 7 pagi para tetangga mulai berdatangan. Ada yang membawa parang, senter, bahkan megafon kecil. "Kita nggak boleh berhenti," ujar Pak Roni, tetangga sebelah rumah yang ikut pencarian semalam. "Kita sebar lebih banyak orang, lebih luas. Anak kecil itu bisa nyasar kemana aja." Raka ikut dalam kelompok pencari. Meski tubuhnya lemas, rasa bersalah dan kecemasan membuatnya tetap kuat berdiri. Ia tak peduli lecet di kaki atau ranting tajam yang melukai tangan. Di pikirannya hanya satu, menemukan Randy. Pencarian hari itu dibagi 3 kelompok. Ada yang menyisir tepi hutan, ada yang menyusuri bagian tengah,
dan ada yang mengambil jalur ke arah sungai kecil di ujung hutan. Mereka membawa peluit, megafon, dan membentuk barisan sambil memanggil nama Randy berkali-kali. Randy, Randy, ini kakak. Balas dong, dek. Namun sampai siang menjelang sore, hasilnya nihil. Tak ada jejak kaki kecil, tak ada suara, jawaban. Bahkan ranting-ranting yang sempat dikumpulkan Randy semalam juga tak ditemukan kembali. Beberapa warga mulai gelisah. Apa jangan-jangan dia jatuh ke jurang syas, ujar seseorang pelan. Di belakang hutan itu ada batu curam. Bisa aja dia salah langkah. Raka mendengar bisikan itu. Ia hanya diam, tapi di dadanya seperti ada palu besar memukul. Sore itu, pencarian dihentikan sementara. Badan semua pencari basah oleh peluh dan tanah. Ayah Raka memutuskan untuk melapor ke pihak desa dan meminta bantuan resmi dari pihak berwenang. Tidak bisa dibiarkan lebih lama. Besok kita minta bantuan polisi, dan Sar, tegas Pak Lurah yang datang menjelang maghrib. Kalau perlu kita minta bantuan drone dan anjing pelacak. Malam itu rumah Raka tidak tidur. Ibu mereka menangis sepanjang malam di kamar, memeluk baju terakhir milik Randy. Raka hanya bisa duduk diam di teras, memandangi gelap hutan. Hatinya remuk. Ia masih mengulang-ulang kalimat itu di kepalanya. Cuman pisah sebentar, cuman cari kayu biar cepat, cuman sebentar. Hari kelima pencarian. Pagi itu, suasana di rumah Raka terasa lebih berat dari sebelumnya. Warga sudah mulai datang dan pergi, mereka tampak semakin cemas. Meski upaya pencarian terus dilakukan, namun Randy tetap tidak ditemukan. Pukul 8 pagi, sebuah mobil besar datang dari arah desa. Mobil itu membawa sejumlah personel tim SAR lengkap dengan alat-alat mereka, termasuk anjing pelacak. Mereka turun dengan langkah cepat dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan pencarian yang lebih serius. Warga yang hadir langsung mengerumuni mereka, berharap ada kabar baik. Ayah Raka berdiri di depan rumah, wajahnya nampak lebih pucat dari biasanya. Semoga hari ini ada hasil, bisiknya pelan. Di belakangnya, Raka berdiri dengan kepala tertunduk. Ia sudah merasa putus asa, tetapi tetap mencoba menjaga harapan agar keluarganya tak hancur lebih dalam lagi. Tim SAR langsung bergerak cepat, dibantu oleh beberapa warga setempat. Anjing-anjing pelacak dibawa ke titik terakhir di mana Randy terakhir kali terlihat. Pencarian kali ini tidak seperti sebelumnya. Tim SAR memiliki peralatan yang lebih canggih dan pengalaman dalam mencari orang hilang. Raka mengikutinya dari jauh, hanya bisa berharap. Pukul 10 pagi, tim SAR mulai masuk ke hutan yang lebih dalam. Raka melihat mereka bergerak cepat, membawa alat perekam dan alat pelacak. Warga pun ikut menyisir daerah sekitar. Sore hari, mereka mulai menyisir jalur sungai yang lebih jauh. Setiap menit berlalu, perasaan Raka semakin cemas. Ia ingin berteriak, ingin lari dan mencarinya sendiri, tetapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hatinya, ia hanya ingin mendengar suara Randy memanggil, tapi yang ia dengar hanya deru angin dan suara ranting yang patah. Ketika matahari mulai terbenam, tim SAR menyampaikan kabar yang mengejutkan. Kami sudah menyisir seluruh area hutan tapi tak ada jejak sama sekali. Anjing pelacak pun kehilangan jejak di titik yang sangat dekat dengan sungai. Pencarian malam ini sudah tidak bisa dilanjutkan, kata salah seorang anggota tim. Raka terdiam, napasnya tercekat. Ia menatap ayahnya yang tak kalah terkejut. Ayahnya menundukkan kepala, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Pak, apakah masih ada harapan? Tanya Pak Lurah yang ikut dalam pencarian. Jika tidak ada jejak sama sekali, kami harus menghentikan pencarian ini untuk sementara, jawab tim SAR dengan nada berat. Mungkin besok kami bisa mencoba dengan alat yang lebih canggih. Tapi, jika tidak ada perubahan, kita harus ikhlaskan. Ayah Raka akhirnya menyetujui keputusan itu dengan hati yang hancur. Namun, dalam hatinya, ia masih berharap ada keajaiban. Di sisi lain, ibu mereka semakin lemah, tak kuasa menahan air matanya. Sudah cukup, nak, ujar ayah Raka dengan suara parau. Kita harus kuat. Kalau memang takdir berkata seperti ini, kita terima saja. Namun, dalam dada Raka ada ketakutan.
yang terus berkembang. Mereka kembali ke rumah dan malam itu mereka tidak tidur. Ayahnya duduk termenung, ibu menangis di dalam kamar, dan Raka hanya bisa memandang hutan dari kejauhan, berharap adiknya akan muncul, entah kapan. Hari-hari setelah pencarian dihentikan terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Selama seminggu, penuh keluarga Raka menunggu dengan penuh harap, meski mereka sudah tahu apa yang kemungkinan terjadi. Pihak SAR telah berhenti mencari, dan tak ada tanda-tanda bahwa Randy masih hidup. Kabar itu datang dengan penuh keputusasaan yang tak bisa disembunyikan. Raka merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap hari, ia mencoba tetap kuat untuk ibunya. Tetapi di dalam dirinya, ada rasa takut yang terus menghantui. Ia masih tak bisa menerima kenyataan bahwa adiknya hilang begitu saja, tanpa jejak. Rasanya seperti ada yang salah, ada yang hilang. Dari hidupnya, bukan hanya Randy, tapi sesuatu yang lebih besar yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ibunya seringkali terjaga di malam hari, menunggu berharap meski ia tahu pencarian telah berakhir. Setiap hari ia masih memandangi hutan dari depan rumah, matanya kosong, seperti menanti sesuatu yang tidak pasti. Ayah mereka, meski nampak tenang, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Terkadang, di malam hari, suara isak tangis ibu terdengar dari kamar. Ayah Raka hanya bisa terdiam, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, menghisap rokoknya hingga habis tanpa kata. Di desa, suasana juga tidak jauh berbeda. Warga sudah mulai melanjutkan hidup mereka, meski semua orang masih berbicara tentang hilangnya Randy. Beberapa tetangga datang memberi hiburan, tetapi tak ada yang bisa mengurangi rasa berat yang mengikat keluarga mereka. Pada hari ke-7, keluarga Raka memutuskan untuk menggelar tahlilan. Mereka tak lagi punya harapan, hanya doa yang bisa mereka panjatkan. Hari itu rumah mereka dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk berdoa bersama, mengingat Randy. Tahlilan 1 hari yang dihadiri oleh tetangga dan keluarga dekat, berlangsung dalam keheningan yang mendalam. Tidak ada tawa, tidak ada kata-kata yang bisa menghibur, hanya doa yang terus mengalir. Raka duduk di samping ayahnya, menatap sesaat pada foto keluarga yang terletak di meja. Ia teringat saat-saat bahagia bersama Randy, saat mereka berlari ke hutan mencari kayu bakar bersama, saat tawa mereka terdengar di udara yang segar. Namun kini, hanya keheningan yang tersisa. Pagi-pagi sekali, setelah tahlilan selesai, keluarga memutuskan untuk melanjutkan dengan menggelar tahlilan 40 hari untuk Randy. Warga kembali datang lebih banyak dari sebelumnya. Semua orang berdoa, mengingat Randy yang hilang. Tak ada yang bisa menjelaskan kepergiannya, hanya bisa merelakan dan berdoa agar arwahnya tenang. Waktu berjalan begitu lambat, dan seiring dengan berjalannya hari, perasaan kehilangan semakin mengerogoti hati mereka. Namun di balik kesedihan itu, ada rasa takut yang mulai tumbuh di dalam diri Raka. Rasa takut akan sesuatu yang tak bisa ia pahami, tetapi ia mulai merasakannya dengan jelas. Sesuatu yang janggal, yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tahlilan 100 hari adalah momen yang penuh dengan kesedihan mendalam bagi keluarga Raka. Setelah berbulan-bulan dilalui dengan penuh kepasrahan, hari itu datang dengan keteguhan hati mereka yang semakin rapuh. Suasana di rumah mereka masih sama, hanya beberapa tetangga yang datang untuk mendoakan Randy. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ayah Raka terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia duduk di sudut ruang tamu, memandangi meja tahlilan yang sudah dipenuhi dengan nasi tumpeng dan lilin. Wajahnya semakin keriput, seolah waktu telah menambah beban berat yang harus ditanggung. Ibunya, meskipun masih menangis, sudah tampak lebih tenang dari sebelumnya. Semua doa yang dipanjatkan adalah doa untuk kebaikan dan keselamatan Randy di alam sana. Raka, di sisi lain, merasa kosong. Seiring berjalannya tahlilan 100 hari, hatinya semakin merasa ada yang aneh. Puncak dari tahlilan, kali ini adalah sebuah doa yang panjang. Selama doa berlangsung, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Di luar jendela, angin bertiup begitu kencang, seperti mencoba menyampaikan pesan yang tidak bisa ia pahami. Setiap kali matanya menatap ke arah hutan yang jauh di sana,
Ia merasa ada yang mengamatinya. Meskipun tak ada siapa-siapa, ia merasa bahwa Randy masih dekat dengannya. Tetapi entah bagaimana perasaan itu membuatnya semakin cemas. Di tengah doa, Raka menutup matanya, mencoba untuk fokus pada setiap kata yang diucapkan oleh orang-orang yang hadir. Tiba-tiba, suara lembut dari ibunya terdengar di telinganya. "Randy, di mana kamu? Kembalilah, nak." Suara itu tidak hanya datang dari ibunya tetapi juga terdengar jelas di telinga Raka, meskipun tidak ada yang berbicara. Raka terdiam, matanya terbuka lebar, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia merasa tubuhnya dingin dan ada sesuatu yang bergerak di luar rumah. Ia segera berdiri, berjalan ke jendela dan memandang keluar. Namun yang ia lihat bukanlah hutan seperti biasanya. Di malam yang gelap itu, ia melihat sesuatu yang samar-samar bergerak di antara pohon-pohon, seperti bayangan seorang anak yang berlari, namun dengan langkah yang aneh dan terputus-putus. Perasaan cemas yang ia rasakan semakin kuat. "Kakak," bisiknya pelan, berusaha memanggil adiknya dalam hatinya, namun suara itu seolah-olah terhanyut dalam kesunyian malam. Suasana di dalam rumah kembali sunyi. Tahlilan terus berlangsung. Namun bagi Raka, saat itu adalah saat yang penuh dengan perasaan janggal dan tak bisa dijelaskan. Ia merasa Randy berada di dekatnya, meski ia tahu adiknya sudah tiada. Ketika tahlilan selesai, tak ada yang merasa ada perubahan berarti, tetapi bagi Raka, sesuatu yang sangat berat mengikat hatinya. Ia merasa ada yang berubah, dan perasaan itu semakin mengganggunya setiap malam. Ia ingin berbicara tentang apa yang dirasakannya, tetapi tidak ada yang bisa ia katakan. Semua orang di sekitar rumah sibuk dengan perayaan tahlilan, sementara Raka merasa ada sesuatu yang masih mengganggu dirinya, sesuatu yang berada di antara dunia ini dan dunia yang lain. Pagi itu terasa berbeda. Sesuatu yang tak terduga datang menyapa keluarga Raka. Setelah serangkaian tahlilan yang panjang, hari itu adalah tahlilan 1000 hari untuk Randy. Selama 1000 hari Randy hilang tanpa jejak dan keluarga telah merelakan kepergiannya. Mereka telah menerima kenyataan bahwa mungkin adiknya telah pergi untuk selamanya. Namun hari itu, seolah alam semesta memberi kejutan yang luar biasa. Pagi itu, Raka terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada yang berbeda di udara. Sesuatu yang aneh mengganggu pikirannya, tetapi ia tak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ia pergi ke dapur dan duduk di meja, memandangi foto keluarga yang terletak di atas meja. Foto itu adalah satu-satunya kenangan yang masih ia simpan tentang adiknya, Randy. Ibunya sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk tahlilan hari itu. Ayahnya meskipun tetap tenang, tampak lebih lelah dari biasanya. Raka merasa matanya mulai terasa berat, seolah tubuhnya lelah tanpa alasan yang jelas. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terbayangkan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Raka yang sedang duduk langsung terperanjat. Suara ketukan itu terdengar sangat jelas seperti seseorang yang berdiri di luar, menunggu untuk masuk. Awalnya, ia mengira itu hanya tetangga yang datang, tetapi begitu ia membuka pintu, yang ia lihat membuatnya terkejut setengah mati. Di depan pintu berdiri seorang anak laki-laki yang wajahnya samar, tetapi tubuhnya tampak kurus dan wajahnya penuh dengan keletihan. Raka merasa ada sesuatu yang asing dalam pandangan mata anak itu. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika anak itu menatapnya dan berkata dengan suara pelan, "Kak, ini saya, Randy." Raka terdiam, merasa otaknya seperti berputar-putar. Ia melihat lebih dekat, dan meskipun anak itu tampak seperti Randy, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Randy tampak pucat, matanya kosong, dan tubuhnya kurus sekali. Ia tidak seperti anak yang ia kenal, namun sesuatu dalam dirinya membuat Raka yakin ini adalah adiknya. "Ibu, ayah." Raka berteriak memanggil orang tuanya. Ayah dan ibunya segera datang terkejut melihat sosok anak laki-laki itu berdiri di depan pintu. "Ibu, ayah, kenapa kalian semua diam saja?" tanya Randy dengan bingung. "Ada apa dengan kalian?" Ibunya, yang semula terkejut, akhirnya menjerit sekeras-kerasnya dan berlari menghampiri Randy. Ia memeluk anaknya, tetapi ada yang aneh dari pelukan itu.
Randy berdiri kaku, tidak membalas pelukan ibunya. Wajahnya tetap kosong, seperti tidak sepenuhnya hadir di sana. Kamu hilang kemana, nak? Tanya ibunya dengan suara terisak, tidak bisa menahan air matanya. Kami sudah menganggap kamu. Randy hanya menggelengkan kepala. Saya tidak tahu, Bu. Saya merasa seperti baru saja tidur, lalu tiba-tiba sudah di sini. Kata-kata itu membuat seluruh tubuh Raka menggigil. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, adiknya bukan hanya hilang begitu saja, tetapi ada sesuatu yang terjadi padanya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, walaupun ada keanehan dalam diri Randy, Raka dan keluarganya merasa lega. Adiknya telah kembali, meskipun dengan perubahan yang tak bisa mereka pahami. Keluarga itu, meski bingung, memutuskan untuk menerima kembali Randy, dan tahlilan 1000 hari yang tadinya merupakan perayaan akhir dari perjalanan berduka mereka, kini menjadi tanda kembalinya seorang yang mereka cintai. Namun, Raka tidak bisa melupakan perasaan aneh yang terus menggelayuti hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya? Mengapa ia merasa ada sesuatu yang hilang dari Randy? Semua pertanyaan itu membayang-bayangi pikirannya, tetapi ia hanya bisa menunggu dan berharap bahwa jawaban atas semua ini akan segera terungkap. Setelah Randy kembali ke rumah, segalanya terasa berbeda. Keluarganya menerima kedatangannya dengan penuh kelegaan, meskipun ada banyak hal yang mengganggu pikiran mereka. Randy yang dulunya ceria dan energik kini terlihat lebih pendiam dan cemas. Raka terus memandang adiknya, berharap bisa mendapatkan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi selama 1000 hari itu. Pada suatu malam, setelah tahlilan 1000 hari selesai, Randy duduk di teras rumah, memandangi langit yang gelap. Raka mendekat duduk di sebelahnya dan mencoba membuka percakapan. Kamu merasa seperti ada yang aneh, kan? Tanya Raka pelan, matanya tak lepas dari adiknya. Randy mengangguk pelan. Iya, Kak. Aku merasa seperti tidak pernah benar-benar pergi. Waktu di sana terasa sangat singkat, hanya sehari, tetapi ketika aku kembali, semuanya berubah. Raka menatap adiknya dengan bingung. Kamu bilang kamu merasa seperti baru tidur, lalu tiba-tiba ada di sini. Tapi di mana kamu selama ini, Randy? Randy menarik napas panjang, lalu memulai ceritanya dengan suara yang pelan namun penuh keharuan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat aku hilang, aku benar-benar merasa seperti berada di tempat yang tidak dikenal. Seperti dunia yang berbeda. Tempat itu sangat tenang, penuh dengan pohon besar dan udara yang segar. Aku bertemu dengan orang-orang yang baik, mereka menyambutku dengan ramah, dan mereka tidak pernah terlihat marah atau takut. Mereka bilang kalau aku ada di tempat yang aman, tidak ada rasa takut, hanya kedamaian. Raka mendengarkan dengan seksama. Randy melanjutkan, mereka mengatakan kepada aku bahwa di sana waktu berjalan berbeda. Sepertinya hanya 1 hari di sana, tapi ketika aku kembali, sudah 1000 hari berlalu. Waktu di sana terasa seperti tidak ada. Semua orang yang aku temui, aku tidak tahu apakah mereka manusia atau bukan. Mereka baik-baik saja dan selalu tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku berada di alam gaib atau dimanapun itu, tetapi yang pasti aku merasa nyaman di sana. Raka terdiam, mencoba mencerna kata-kata adiknya. Tapi kenapa kamu bisa kembali? Kenapa sekarang, setelah 1000 hari? Randy terdiam, sejenak, merenung, lalu mengangguk pelan. Satu hari, aku bertemu dengan seorang pria tua. Ia bilang, kalau aku sudah cukup lama di tempat itu dan sudah saatnya aku pulang. Aku merasa tidak ingin pergi, karena semuanya begitu damai. Tapi pria itu bilang kalau aku harus kembali, dan aku akan menemukan jalan pulang. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku merasa dia sangat baik. Dia mengantar aku ke tempat yang familiar, ke hutan, dekat rumah kita. Ketika aku sampai di sana, aku merasa ada sesuatu yang menarik tubuhku kembali. Dan akhirnya aku berdiri di depan pintu rumah kita. Randy menatap Raka dengan mata kosong, seolah mencari jawaban yang tidak bisa dijelaskan.
Aku tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi yang pasti, aku merasa sangat aneh. Semua terasa tidak nyata. Aku merasa seolah-olah aku baru saja beristirahat dan kemudian aku kembali tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi. Raka terdiam lama, mencoba mencerna semua cerita yang baru saja didengar. Ia masih merasa bingung, namun satu hal yang pasti, adiknya kembali, dan ia harus berusaha untuk menerima kenyataan bahwa kadang ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dipahami dengan logika. Apa yang terjadi padamu, Randy? Kenapa kamu bisa kembali setelah begitu lama? Tanya Raka, lebih banyak bertanya pada dirinya sendiri daripada adiknya. Randy menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu, Kak, tapi aku merasa kalau aku bukan satu-satunya yang mengalami ini. Ada orang-orang yang mungkin juga terjebak di tempat itu. Aku hanya beruntung bisa kembali. Keluarga mereka, meskipun bingung, akhirnya mencoba untuk melanjutkan hidup mereka. Namun ada sesuatu yang tak bisa mereka hilangkan dari ingatan, sebuah pertanyaan besar yang menggelayuti pikiran mereka. Apakah yang Randy alami adalah bagian dari dunia lain? Atau adakah sesuatu yang lebih besar yang tidak mereka pahami? Dengan berat hati, Raka dan keluarganya memilih untuk melanjutkan hidup. Mereka menerima kembalinya Randy, meskipun dengan keanehan yang menyelubunginya. Setiap malam Raka masih memandang adiknya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu dalam diri Randy tampaknya telah berubah, dan meskipun ia kembali ke rumah, dunia yang mereka kenal seolah telah digantikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun satu hal yang jelas, Randy kembali setelah 1000 hari, membawa banyak pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Bagaimanapun juga, keluarga ini harus menghadapi kenyataan bahwa ada banyak hal yang lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh manusia.